Ini kaos. Masya Allah. Buat Bandung Tanah untuk rakyat dari aktivis pejuang reforma agraria dan lingkungan serta pejuang demokrasi di Jawa Barat ya, yang konsisten melawan kejumudan, kemusyrikan, kekufuran Deddy Mulyadi. Loh, Mas kodi atalia maaf, ala kayenata, syuduru, maaf kodina. Itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Agama seseorang dipengaruhi oleh sahabatnya. Kang Agus Sutiana sebagai tokoh nasional ketika berteman dengan Dodi Permana yang memang selalu mengkritisi dan nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya Kang Agus Sutiana ikut-ikutan nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh nasional. Bahkan netizen ada yang sampai menuliskan dalam kolom komentarnya, mereka berdua seperti baik baraya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita simak tayangan berikut. Mengunjungi tokoh besar ini ya, tokoh nasional Pak Agustiana, pejuang petani Pasundan. Kepada adik saya, pejuang rakyat. Ini kaos. Masya Allah. Buat Bandung Tanah untuk rakyat dari aktivis pejuang reforma agraria dan lingkungan serta pejuang demokrasi di Jawa Barat ya, yang konsisten melawan kejumudan, kemusyrikan, kekufuran Deddy Mulyadi. Satu. Dan ini adalah produk rakyat terbaik di Starbucks, paling mantap tanpa bantuan pemerintah. Tanahnya hasil merebut dari kezaliman dan mafia tanah PTPN ya, termasuk perhutani. Ini udah bisa diekspor. Starbucks terbaik sebagai simbol ternyata rakyat galawan pemerintah justru bener, justru bermanfaat dan bangun. Bermanfaat ya. Gobloknya KDM malah lebih dari ke PTPN sendiri adalah feodal, kolonial ya, dan membuat kemiskinan akumulatif secara struktural dari zaman kolonial sampai sekarang, serta tidak memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Diambil 246.000 hektar di Jawa Barat. Tapi KDM justru memberikan bantuan kepada mereka dengan memberikan menyingkirkan hak rakyat. Dia paksa, ini dari rakyat. Ya, oke. Kang Agus, saya bangga. Saya bangga sekali jumpa beliau ya, karena beliau ini panutan saya dari dulu. Dari tahun 2000 lah, tahun 99 saya tuh sudah tahu beliau ya. Paman saya, Mangga As Hasbuna, itu memerintahkan saya untuk berguru pada beliau. Maka terinspirasi saya dari beliau, saya pun menjadi aktivis ingin seperti beliau. Ini ya, ini rumahnya. Ternyata punya masjid beliau. Dan tidak hasil korupsi. Bukan hasil tidak pakai korupsi. duit APBN. Ya. Tidak pernah pakai proyek pemerintah. Ya. Tidak pernah ada apa lagi bantuan provinsi, nggak ada tuh tai gitu. Kalau KDM ngomong hebat itu digaji negara. Kita nggak pakai negara, nggak, kita mandiri. Uang dari Paning. Aing jualan alkes yang obat langsung ke rumah sakit tanpa proyek. Itu Pak Agus, terima kasih banyak guru. Wallah, ini guru saya. Iyalah. Inspirasi buat saya. Ambil. Iya. Seminggu sekali atau sebulan sekali. Soalnya pengajian bareng abang-abang gitu. Kang bicara di sini Deddy Mulyadi sumbu pendek ini terinspirasi saya. Coba esensinya apa, Kang? Kalau orang akademisi ya ngomong sumbu pendek itu pikirannya hanya untuk perasaan dan pragmatis. Kalau dia nggak bayang ningali aww aja, nggak bayangin di Taranjang Celegeng gitu. Imajiner ya. Oke. Hayang Kapuji ujung-ujungnya jadi presiden. Berelak apa? Dan dipikir bukan ada perdebatan, harus ya gagasannya diperdebatkan baru dikampanyekan.
ini belum diperdebatkan, itu disebut Sudah sumbu dibuat. pendek, Iya, ya. itulah sebab. Karena nafsu kekuasaan, Betul. yang nafsu yang ngentot di kekuasaan. Ngeri Baraya, ngeri. Ini sekelas tokoh nasional. Jadi kalau ada kejadian Taufik Hidayat, orang-orang bisa berpikir, pantas saja ada orang-orang seperti Taufik Hidayat yang melakukan tindakan-tindakan biadab. Wajar. Wajar kenapa? Kalau kita melihat tokoh nasional aja, ucapannya seperti itu, mudah dalam menuduh, mudah dalam ngomong-ngomong yang kasar, seperti ngomong Nafsu kekuasaan, Betul. yang nafsu yang ngentot di kekuasaan. Loh, mas kau diatal ya mah Pak? Ala kajian naka, dulu maaf Pak kau diina. itu kan ucapan-ucapan kasar seperti itu. Tidak pantaslah diucapkan oleh seorang yang berpendidikan. Apalagi beliau terkenal sebagai orang intelektual. Ya kalau Taufik Hidayat mungkin dia tidak kuliah sampai S2, S3. Mungkin hanya sekedar SMA, SMU, SMK. Tetapi Bapak Agustiana, Masya Allah ya, kita mengenalnya sebagai tokoh nasional. Mengecewakan sekali ya, Akang Agustiana. Kita simak bagaimana pendapat netizen. Silakan. Kang Agustiana, Sekjen SPP, tokoh yang cukup terkenal, apalagi di wilayah Priangan, Jawa Barat, ya, bahkan nasional. Siapa yang tidak kenal dengan Kang Agustiana? Ya, saya yakin banyak orang mengenal beliau. Tapi kali ini, mohon maaf Kang Agus, Akang menurut saya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ketika Akang berdialog dengan Dodi Permana, Akang sudah bukan lagi mengkritik KDM, kalau saya lihat. Tetapi lebih ke benci sekali kepada KDM tuh. Bahkan Akang masuk ke ranah yang itu bukan keilmuan Akang. Menilai KDM orang musyrik lah dan lain sebagainya. Apa Kang? Dasar Akang mengatakan KDM orang musyrik itu apa? Akang merasa orang yang sangat taat beribadah. Itu Kang, karena Akang punya masjid di pinggir rumah Akang, itu jangan Kang. Akang itu orang tokoh yang sangat dihormati. Jangan dicederai hanya karena Akang benci seseorang, lalu Akang mengeluarkan kata-kata statement yang sangat murahan. Tokoh nasional, tapi murahan statementnya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Kang Rofik. Sangat rendahan sekali statementnya. Mohon maaf nanya ya kepada Akang Agustiana. Dulu mungkin Akang pernah pesantren, atau mungkin juga dulu Akang pernah memiliki guru spiritual. Apakah mengajarkan kepada Akang, guru Akang ini untuk menyerang orang lain, memusrik-musrikan orang lain, sementara kita belum tahu bukti fakta yang sebenarnya. Dan juga harus diingat ya, Baraya harus hati-hati. Jika seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan tanpa bukti, tanpa kebenaran, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sebelum dirinya mati. Ya, seperti itu Baraya. Dan sekarang kita akan menyimak bagaimana pendapat salah seorang ustadz terkait dengan tuduhan musyrik terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kita simak, silakan. Itu anti-Islam atau orang musyrik. Itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Ya. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang ya akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Rohmat Syarif, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi memang benar. Beliau lebih menunjukkan akhlak-akhlak baik ya terhadap masyarakatnya. Dan jika ada orang yang memusyrikannya,
memang orang yang memusyrikan Kang Deddy Mulyadi itu belum paham tentang Kang Deddy Mulyadi, tentang visi dan misi Kang Deddy Mulyadi. Dan Baraya, kenapa harus akhlak yang diutamakan? Karena ada istilah utamakan adab daripada ilmu. Ilmunya tinggi, tetapi adabnya rendahan, seperti yang dikatakan Kang Rofik. Adab itu apa ya? Dari bahasa, dari tutur kata, dari tingkah laku. Pokoknya udah satu paket. Tanda-tanda orang yang tidak beradab, tidak berakhlak adalah seringnya menuduh orang lain tanpa bukti, dan seringnya orang itu mengucapkan hal-hal kotor, seperti ngomong ngen. Itu kan tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh. Apalagi sampai disebar di media sosial. Terkait dengan masalah adab, Kang Deddy Mulyadi memanggil keluarga Taufik Hidayat, dan ternyata di sana ditemukan adanya keteledoran dan adanya kelalaian dalam mendidik anak oleh seorang ayah. Kita simak, silakan. Waktu kecil bener kata bapak dia orang anu paling disayang. Kunaonnya pisan ka Taufik Hidayat. Ganteng gitulah, Oh. beda dari Saleh. Oh, dibanding dengan yang lain dia cakep. Cakep. Emang cakep teh? Ya, biasa aja. Oh, sekarang. Anu mah anu si Ujang mah ode Pak paguruan lah abok Pak Maot. terus ibu nanti stres Pak setahun ambulan Pak. Oh, jadi yang pertama meninggal mah normal karena sakit karena yang perempuan. istri, perempuan. Yang kedua laki-laki meninggal karena Enggak, overdosis. yang kedua mah masih ada Pak, Laki-laki. baik ya, itulah seperti yang bicarakan tadi, suka mabok yang kedua udah Masih juga. tapi kayaknya. Masih Pak. Malah yang kerja di pinggir seperti perusahaan dikeluarin karena mabok terus Pak. Oh, yang ini yang tukang mabok, yang kedua ini juga. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi tidak pernah ngancam orang berkelahi. Sering Pak. Yang ketiga itu yang si Ujang teh katilo. Heeh. Topik kaki lu. Oh, nanti bungsu anu mau teh Anu bungsu mau overdosis. berdosis. Ya Allah ya. Nah, ini juga sama, pemabuk juga. Kemudian ini dianggap paling ganteng. Ya, Karena paling ganteng sehingga oleh Bapak selalu dibela. Waktu kecil kalau gelut sama orang Bapak dibelain ya? Ya. itu sama tetangga, Hah? Jadi kalau ada kurang kali lah pas saya misalkan. Sok dipangmenangkeun kolotna gitu. Oh, kalau sampai orang tua dipukul oleh anaknya pakai kayu dan orang tuanya memaafkan, itu cermin anak itu dimanja. Itulah kesalahan seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tersebut ada yang OD, ada yang ya jadi si Taufik Hidayat, ada juga yang tunggang ribut ya. Jadi seperti itu. Kenapa sampai ada orang-orang seperti ini? Ya bisa dianggap wajar. Wajarnya kenapa? Karena tokohnya sendiri saja seolah-olah ya tokoh nasionalnya mencontohkan hal-hal yang memang kasar ya. Tokohnya aja kasar, apalagi anak buahnya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau menjadi seorang tokoh itu ya, saran aja nih, saya sih bukan tokoh, tapi kalau punya saran bolehlah. Akhlak dan adab tuh lebih diutamakan lah. Jangan sampai ngomongnya kasar seperti itu. Itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.